Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru Dwi ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks non-fiksi. Kalian bisa buka ya pada halaman 121. Nah, yang kedua yaitu kita juga akan belajar tentang menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi. Nah, sekarang kita mengingat kembali ya pada materi kelas 5 pada teks fiksi. Nah, teks fiksi artinya teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya apa? Nah, contohnya ada dongeng, cerita pendek, cerita rakyat, dan novel. Itu ya beberapa contoh dari teks fiksi. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa di dalam teks fiksi itu dapat ditelusuri dari tuturan dan tindakan langsung dari tokoh berdasarkan penceritaan penulis ya. Nah, di situ ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk supaya kita dapat mengetahui unsur-unsur di dalam cerita tersebut. Nah, unsur-unsurnya misalnya ada latar cerita, latar suasana, latar waktu, permasalahan yang terjadi, watak, serta amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa simak kutipan cerita berikut. Malam itu, Bobby senang sekali memandangi langit malam yang sedang cerah di halamannya. Bobby menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung jemarinya. Ia bisa merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajahnya. Banyak pengetahuan tentang bintang yang dihafalnya. Ibu bahkan sampai geleng-geleng kepala jika dia sudah berceloteh tentang bintang. Ada Orion, Sirius, Andromeda, dan Scorpius. Tetapi yang menjadi favoritnya yaitu Sirius. Nah, anak-anak perlu diketahui ya, pada kutipan tersebut itu diketahui bahwa penulis tidak menghadirkan tuturan secara langsung. Akan tetapi penulis menyampaikan cerita kepada pembaca melalui petindakan. Nah, adapun tindakan yang dilakukan oleh para tokoh yaitu contohnya seperti berikut. Yang pertama adalah tindakan dilakukan tokoh, Bobby memandangi langit yang cerah. Kemudian yang dilakukan tindakan yang kedua adalah Bobby menatap gugusan bintang. Nah, yang ketiga yaitu ibu Bobby menggeleng-gelengkan kepala saat Bobby berceloteh tentang bintang. Nah, jadi ketiga ini adalah yang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh, tindakan secara langsung yang dilakukan oleh para tokoh. Nah, anak-anak, sekarang kalian bandingkan ya antara cerita yang tadi dengan kutipan cerita ini. Suatu hari bulan sedang merasa senang dan ia berkata kepada bintang-bintang, "Lihat teman-teman, para manusia mengagumiku." "Mengagumimu? Belum tentu. Mungkin mereka mengagumi kami," kata sebuah bintang. "Tapi dari bawah aku kelihatan lebih besar dan indah daripada kalian," saut bulan. Sombong," kata sebuah bintang dan kesal. "Hai bulan, kamu boleh saja sombong, tetapi kamu tak akan bisa mengalahkan matahari. Matahari mempunyai jasa yang besar bagi manusia, sehingga kemunculan sangat dinantikan oleh manusia," kata bintang yang lain. "Iya benar, selain itu matahari juga lebih hebat darimu, tetapi ia tidak sombong," saut bintang yang lain. Mendengar perkataan para bintang, bulan menjadi sedikit kesal. Ia bahkan tidak bisa tenang sepanjang malam. Bulan terus berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mengalahkan matahari. Akhirnya bulan mendapat ide. Ia memutuskan untuk muncul bersama matahari di pagi dan siang hari.
Selamat pagi bulan, sudah saatnya aku bekerja. Sekarang aku boleh istirahat, ucap matahari. Tidak, aku pun ingin bekerja pada siang hari. Selain itu, aku ingin bertarung denganmu. Siapa yang lebih hebat dari kita berdua, kata bulan. Nah, anak-anak, dari kutipan tersebut, penulis menghadirkan tuturan secara langsung kepada para tokoh. Tokohnya siapa? Yaitu bulan, bintang, dan matahari. Nah, berdasarkan kutipan cerita tersebut, penulis menceritakan yaitu tindakan bulan yang mencari ide agar mengalahkan matahari. Selanjutnya anak-anak, kita belajar menyampaikan penjelasan tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi. Nah, di situ kalian bisa simak pada halaman 126 ya. Di situ ada percakapan antara bumi dan matahari. Matahari berkata, "Ada yang ingin kukatakan padamu, wahai bumi." Nah, bumi menjawab, "Apakah itu, wahai matahari?" Nah, "Aku ingin menyinarimu sepanjang tahun, wahai bumi. Namun mengapa tidak di seluruh daerahmu menerima panas dan cahayaku secara merata?" Nah, kemudian buminya menjawab, "Baik matahari, aku akan bercerita tentang alasan bagian tubuhku yang tidak menerima cahaya dan panasmu secara merata. Nah, jujur saja, tubuhku agak miring. Aku mengelilingimu sesuai porosku selama 24 jam. Tubuhku miring sebesar 23,5 derajat. Dari garis ekuatorialku, kemiringan inilah yang membuat terkadang kutub utaraku lebih condong kepadamu dan sebaliknya. Dengan demikian, apabila kutubku lebih condong ke arahmu, akan menyebabkan siang hari yang lebih panjang, sementara bagianku yang agak menjauh darimu memiliki malam yang lebih panjang. Jadi ada bagian tubuhku yang mengalami 4 musim yang berbeda. Daerah itu tidak selalu menerima sinar dan panas darimu." Oh, jadi seperti itu. Baiklah, sekarang aku lega karena setiap makhluk yang hidup di badanku tetap dapat menikmati panas sinarku walaupun dengan cara yang berbeda. Terima kasih atas penjelasanmu. Sama-sama. Nah, berdasarkan teks tadi, penulis menghadirkan tuturan langsung dari tokoh matahari dan bumi ya. Dimana di situ bumi menjelaskan kepada matahari mengapa tubuhnya tidak menerima cahaya dan panas secara merata. Nah, di situ kemudian bumi menjelaskan karena bagian tubuh agak miring, jadi tubuhnya merasa bahwa bumi itu tubuhnya merasa miring. Nah, dari kemiringan itulah yang membuat kutub utaranya condong kepada matahari. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru bisa absenkan diri pada forum Google Classroom Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.